Nah, ini gimana nih caranya biar mobil kita ini nggak terlalu banyak makan BBM, tapi tidak mengganggu produktivitas kan? Iya betul Pak. Nah, pembukaan throttle lebih lebar, kemudian asupan bahan bakar yang dibuka oleh si injektor ini menjadi semakin lama, akhirnya semakin boros. Kalau misalnya dia di bawah 1000, nah segini. Nah ini udah bisa jalan. Jalan ya? Nah, itu juga cukup efisien untuk mengurangi bahan bakar, mengurangi pemakaian bahan bakar. Oke. Karakternya Matic itu kalau udah mendekati 2000 sementara dia dilepas ininya gasnya, itu kadang malah pindah ke step berikutnya. Betul. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat HPdia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi, tetap sehat, tetap ceria. Meski BBM naik. Nah itu dia, BBM naik. Gimana dong ini? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, iya. Nanti kita akan dicukupkan Pak rezekinya. Kita dicukupkan ya, rezekinya dibanyakin lagi ya kan? Iya benar. Tapi harus ada ini Mas. Tips ya? Tips dong. Iya. Ada tips nggak Mas? Ada dong banyak. Banyak? Di sini mah tempatnya tips. Oke, baik. Nah, Mas Ardi, ya. Gimana siasatnya kita nih pada saat BBM sekarang tuh yang Pertamax-nya udah di atas 10.000 ya, Pertalite 10.000. Ya, Pertalite di atas 10.000, Pertamax 14 ribuan. 14 ribuan ya? Nah, ini gimana nih caranya biar mobil kita ini nggak terlalu banyak makan BBM, tapi tidak mengganggu produktivitas kan? Iya betul Pak. Nah, oke. Caranya gimana? Beberapa tips dari kami mungkin bisa diaplikasikan ke teman-teman. Ya. Meskipun nggak semuanya cocok dengan pendapat saya. Oke. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Pertama sebelum kita naik mobil Pak Taufik, pastikan dulu beberapa hal. Di antaranya adalah performa mesin dan juga perangkat yang ada di mobil tersebut. Misalnya adalah dari performa mesin itu ada oli mesin, kemudian sistem pendingin. Itu sebelum kita berangkat kita cek dulu. Gimana cara ngeceknya? Seperti ini. Buka kap mesin. Mesin dalam keadaan kondisi mati Pak Taufik ya. Lalu kemudian yang berpengaruh terhadap irit atau borosnya BBM itu adalah sebenarnya dari mesin itu sendiri. Yaitu pertama kita pastikan dulu oli mesinnya dalam kondisi maksimal. Maksimal. Ya, ini kan di sini ada H, ada L Pak. Ya. Kalau dia H berarti dia high, kalau L adalah low. H itu dia maksimal, low itu dia minimum. Jadi ketika kita sebelum bawa mobil, pastikan oli mesinnya itu dia terisi full. Atau enggak, kalau dia enggak terisi full, dia paling enggak di antara low dan juga high. Untuk mobil ini dia posisinya di high Pak. Kondisi oli mesinnya dia mencapai titik high. Nah, kenapa ini berpengaruh terhadap irit atau borosnya bahan bakar? Ketika dia mesin itu pelumasannya nggak bagus atau mungkin dia kurang, maka kinerja mesin menjadi loyo Pak. Karena sistem pelumasannya tidak maksimal, tidak optimal. Sehingga bawaannya karena mesinnya dia tarikannya kurang, itu dia ngegasnya ditambahin. Dari dalam ya? Akhirnya ngegas aja di dalam, otomatis kalau ngegasnya dalam, pembukaan throttle lebih lebar, kemudian asupan bahan bakar yang dibuka oleh si injektor ini menjadi semakin lama, akhirnya semakin boros. Itu. Kemudian yang kedua, dari sisi mesin dulu ya, itu perhatikan sistem pendinginan. Ketika dia di pendinginan ini ada ini Pak, air coolant, itu sebisa mungkin jangan lebih atau jangan kurang dari minimal. Jadi sebaiknya di maksimalnya. Kenapa hal ini harus kita pantau sistem pendinginan? Karena semakin dia sistem pendinginan ini terganggu, otomatis mesin akan semakin panas Pak. Ketika mesin semakin panas, pemuaian piston terhadap silinder itu akan semakin besar. Otomatis kalau dia semakin panas, si piston ini tadi pemuaiannya semakin besar, si ininya mesinnya itu menjadi loyo juga. Karena dia tambah semakin melitik, kemudian overheat ya. Itu kalau misalnya terjadi overheat, itu secara otomatis kalau dia mendekati overheat atau panas, itu tadi kinerja mesin semakin berat. Itu dari pendingin. Lalu kemudian dari filter udara, dari mesin juga, masih dari mesin, ini diperhatikan. Sistem pernafasan mesin itu terletak di sini Pak, kekuatannya. Nah kalau dia mampet atau mungkin dia buntu atau mungkin dia sobek malahan, itu dia akan mengganggu kinerja dari asupan udara dan juga bahan bakarnya.
seperti apa Mas? Mengganggunya seperti apa? Nah, kalau dia posisi dia mampet Pak Taufik, ini dia kan si kevakuman yang ada di sistem ini semakin besar. Kalau kevakumannya besar, nyedot bahan bakarnya semakin besar potensinya. Oh begitu ya? Tapi kalau dia karburator ya. Kayak gitu. Karburator kalau dia filter udaranya dia mampet, maka dia yang terjadi si sedotannya ini yang harusnya dia masuknya udara itu kapasitasnya banyak, itu karena dia mampet justru bahan bakarnya yang banyak. Jadi dia semakin ini Pak ya, semakin boros. Oke. Nah, selanjutnya Mas, setelah kita cek saringan udara. Lalu kemudian dari itu tadi dari sisi mesin yang ringan-ringan kita cek. Lalu kemudian dari sisi tekanan ban. Oh iya. Ini ban ini penting. Kenapa ban ini penting? Karena dia kalau kondisinya itu tekanannya bagus, misalnya dia nggak kurang, tekanan bagus itu kisaran 32 sampai 35. Oh, 32 35. 32 sampai dengan 35 atau mungkin kalau misalnya berpenumpang penuh kemudian di sini Pak. Di sini kan rata-rata ada panduan ya di tiap mobil ya. Nah, di sini kan ada 35. Kalau dia berpenumpang berapa? Kemudian dia 44 kalau dia berpenumpang berapa? Itu teman-teman bisa menyesuaikan. Yang penting disesuaikan dengan kondisi mobilnya dan juga kondisi ban. Jangan sampai ban botak diisi dengan tekanan yang tinggi. Nah, itu dia justru berbahaya ya. Jadi ketika kita ingin memakai mobil, pastikan batikannya itu dia kondisinya bagus, tekanannya juga bagus. Misalnya kayak mobil ini, teman-teman coba kita cek ya, berapa tekanan angin. Nah, ini kita cek. Ini kurang lebih, ini sih nggak akurat ya yang kita milikin ya. Oh iya. Dia karena dia kondisinya udah pecah teman-teman. Paling nggak ini bisa buat pertimbangan buat teman-teman kalau teman-teman memiliki mobil kemudian ingin mengecek tekanannya berapa. Kalau di sini dia tekanannya 38 karena dia kurang dari 40 ya. Tapi dia kelebihan ini. Oh iya. Ya, kemungkinan ini tekanannya 35. Jadi tekanan 35 itu udah cukup baik Pak Taufik. Standar ya? Standar, jangan sampai dia tekanannya kurang dari 28. Kan rata-rata kalau ban-ban sekarang kan tubeless Pak. Ban tubeless itu kalau dia terkena paku, itu dia kan kelihatannya sih masih oke, tapi begitu dicek tekanannya dia kurang. Nah, tekanan yang kurang ini dia kan secara otomatis ini Pak, gripnya ini terhadap permukaan jalan itu lebih banyak ininya, cengkramannya. Nempelnya. Itu yang bikin jadi berat. Nah, putaran bannya itu jadi berat, itu ngefek ke mesin. Akhirnya tetap lagi kembali kepada tenaganya terlalu dalam lagi di gas ya? Ya, betul Pak. Oke. Itu tadi yang pertama dari kondisi mesin, kemudian pendinginan, filter udara, dan juga ini Pak, tekanan ban. Kemudian yang kedua adalah beban. Jadi kita beban itu bawa secukupnya saja. Misalnya kayak sapi itu gak usah dibawa. Kayu bakar lagi. Nah, beban ini maksudnya penumpang ini Mas atau bawaan barang juga? Barang bawaan. Penumpang ya, mungkin ya. Kalau misalnya penumpangnya nggak perlu dibawa, ya ini kita cek misalnya kayak gini nih. Kita sebelum berangkat kita lakukan ngecek. Kadang-kadang kita kan bawa barang, kemudian kita lupa menurunkan, mungkin dari teman-teman yang punya konveksi. Iya, barang-barang bekas mungkin ya lupa diturunkan gitu ya. Diturunkan kayak gitu. Nah, kemudian kita harus ngecek sebelum berangkat. Lu ngapain lu? Wah, Mas Nova ini udah tahu BBM mahal, nambah beban mobil aja dia. Beratnya 70 kilo masih sini. Aduh, parah ini. Nah, jadi dicek juga ya Mas ya? Ya, beban itu dicek Pak. Waduh, ini tadi malah Nova tiduran sini. Dia nyari bunyi-bunyi Pak. Jadi beban itu juga mempengaruhi terhadap pasti bahan bakar yang digunakan, karena dia semakin banyak beban, kemudian tekanan nginjek gasnya itu juga semakin kerasa. Oh, nah berarti dengan bapak-bapak atau kawan-kawan kita yang biasa main di mobil pick up atau yang membawa barang, bagaimana beda kondisi? Lagi, beda lagi? Mobil niaga. Kita sektornya di mobil biasa nih, harian. Kalau mobil niaga semakin banyak muatannya, semakin besar cawannya. Odol nanti Mas, odol. Oke Pak, ini kita masuk ke dalam Pak. Ini di dalam mobil manual, kita akan coba praktekkan sedikit bagaimana ketika kita pakai mobil manual. Nah, ini di sini dia mobilnya manual, ini saya hidupkan ya Pak ya. Jadi sebelum kita menghidupkan mobil,
itu tadi kita sudah memastikan 2 poin ya, poin dari mesin, kemudian dari berat yang dibawa sudah kita perhatikan. Kemudian ketika kita ini kan mobil kan pasti ada AC. Benar. Pasti ada AC. Nah, sebisa mungkin arahkan AC itu jangan terlalu full pendek dan juga jangan terlalu full. Oh. Kita pilih tengah-tengah. Kenapa? Kalau dia terlalu pendek, magnet AC-nya dia akan cepat memutus. Betul. Dia belum waktunya dingin yang kita inginkan, tapi dia sudah putus. Melepas ya, putus ya. Kalau dia terlalu panjang. Itu nanti kinerja kompresor semakin lama. Kalau kinerja kompresor semakin lama, kalau dia kondisinya itu mesin sedang hidup, dia akan memakan beban, Pak. Si makan beban mesin, akhirnya mesin menjadi boros. Misalnya kayak gini nih, kita akan hidupkan, ini kan RPM-nya kan sekitar 750, Pak. Oh ya. Kalau AC kita hidupkan, dia naik. Ya, betul. Nah, ketika dia naik ini dia otomatis si bahan bakar yang dipakai juga banyak, Pak. Kayak gitu. Jadi kalau sebisa mungkin hindarin arah sini. Seperti itu. Ini kita tengahkan saja. Oke. Kalau tengah itu lebih aman. Itu akan lumayan memangkas ini, Pak, bahan bakar yang dipakai. Oke, siap. Oke, kemudian kalau misalnya mobil ini dilengkapi dengan mode Eco, maka gunakan mode Eco. Tapi tidak semua mobil dilengkapi mode Eco. Betul. Tapi kalau ada mode Eco-nya digunakan mode Eco. Itu juga efisien untuk mengiritkan bahan bakar. Nah, ketika kita pakai mobil manual seperti ini, kita pastikan ketika kita ini, Pak, awal jalan itu jangan terlalu makan RPM tinggi. Intinya ketika kita bawa mobil ini, RPM jangan terlalu tinggi. Kalau RPM terlalu tinggi, maka semprotan bahan bakar yang digunakan juga banyak. Jadi sia-sia, Mas ya. Mobil nggak lari tapi bahan bakar kemakan ya. Kayak gitu. Nah, jadi yang baik seperti triknya apa, Mas? adalah ketika kita memakai mobil ini, kita awal angkatan itu kita gunakan RPM di bawah 1500. Di bawah 1500. Misalnya kita mau jalan gitu ya. Nah, ini hindari. Sebisa mungkin sih di bawah 1000 kalau bisa. Tapi bawah 1000 dia bisa jalan? Bisa, ini coba. Geter? Ya, tergantung kondisi mobil. Karakter mobil kan beda-beda. Ada yang mobil dia kondisi 750 itu tuh udah bisa angkat jalan. Ada yang dia karena rasio giginya itu perbedaannya cukup besar, akhirnya harus nambah gas sedikit. Ini kayak mobil ini ya. Ini akan coba saya mainkan di bawah RPM 1000 untuk posisi jalan ini kan dia kan tinggi ya. Ini kayak gini, ini tinggi. Kalau misalnya dia di bawah 1000, nah segini. Nah, ini udah bisa jalan. Jalan ya? Nah, itu juga cukup efisien untuk mengurangi bahan bakar. Mengurangi pemakaian bahan bakar. Kayak gitu. Nah, berikut juga ketika dia sedang jalan. Ketika dia sedang jalan, shifting RPM itu jangan lebih dari 2500. Shifting itu berarti perpindahan ya? Gigi 1 ke gigi 2, kalau saya sih lebih seringnya mainnya itu pasti di RPM 1800 itu udah pindah. Tergantung beban juga tadi. Kalau dia bebannya semakin yang di bawah semakin berat, itu untuk memindah di RPM di bawah 2000, itu di gigi berikutnya ngelepeh, Pak. Ngelepeh itu apa ya? Kurang. Ya, kurang jadi tenaganya. Tenaganya kok kayak berat gitu. Tapi kalau dia bebannya di bawah nggak begitu berat ya, itu di RPM di bawah 2000 itu oper gigi itu tetap enak. Itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 bisa? 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Kayak gitu. Nah, nanti ketika dia udah gigi 5 itu kita paling main di bawah 2500. Iya, di bawah 2500. Itu udah bisa lari mobil 100, di atas 80 ya. Iya, 80 ya. 80 udah bisa. Kalau misalnya mau 100 ya mungkin mendekati 3000 RPM. Nah, Mas, shifting yang ini kan kita bicara manual nih. Bagaimana kalau teman-teman adalah yang memiliki mobil Matic? Ya, nanti mobil Matic saya bahas setelah ini, Pak. Baik. Ini manual dulu. Nah, kemudian kalau kita udah jalan ya, Pak ya. Ini kebanyakan di antara kita itu kan sekarang jalanan udah padat, Pak. Ya, betul. Nah, sebisa mungkin kita jaga jarak antara kita dengan mobil di depan. Kenapa jaga jarak itu penting? Selain kita safety, yang kedua kita nggak banyak ini, Pak, ngegas. Jadi kita cukup ngegas sekali, kemudian kita lepas gasnya, kita manfaatkan energi kinetiknya. Sisa dari gaya dorong. Pembakaran di awal tuh ya? Pembakaran di awal itu lebih efisien daripada kita jaraknya berdekatan. Tapi memang di kita susah mungkin ya untuk melakukannya, karena posisi macet ya jalanannya. Kita kondisi agak
jauh 2 mobil mungkin ke depan sana udah disalip sama yang lain. Masukin lagi. Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Tapi ini cukup efisien. Jadi ketika kita jalan kemudian kita jaga jarak itu udah cukup. Lalu kemudian kalau ini mobil manual tuh lebih enak lagi, Pak. Ya. Kondisi misalnya kita dapat jalanan turun itu kondisi misalnya jalanannya nggak terlalu panjang, kita nggak membutuhkan engine brake ya, maka kita bisa netralkan. Turunan kita netralkan, nanti mobil akan melaju dengan sendirinya. Itu sangat efisien. Betul. Gitu. Betul. Tapi dengan syarat ya. Tadi yang Mas bilang tadi, apa, Pak? Tidak terlalu rapat. Tidak terlalu rapat. Lalu kemudian kecepatan yang didapat sudah cukup optimal. Jangan sampai kita kecepatan yang didapat belum optimal, kemudian kita turun, akhirnya belakang terjadi antrian yang panjang. Karena kita pakai netral. Sebisa mungkin kita sesuaikan dengan kecepatan rata-rata kendaraan yang ada di belakang atau depan kita, kita netralkan, sudah kita ikutin saja. Kayak gitu. Dan yang cara paling jitu, Pak Taufik, dari mobil manual yang sangat efisien untuk mengiritkan bahan bakarnya adalah dengan didorong. Ditarik, ini juga bisa tuh, tarik lembu. Itu efisien, Pak, itu irit banget itu. Kalau nggak percaya dicoba, Pak. Iya, benar ya. Cuman makannya tarik sapi juga bagus, Mas ya. Nah, itu tadi mobil manual, Pak. Kita ada skala 7 poin ya. Itu mulai dari kita ngecek mesin sampai dengan kita kalau posisi turunan kita netralkan saja. Nah, bagaimana dengan mobil manual? Nah, kalau mobil manual berbeda dengan mobil yang ini tadi kalau mobil matic berbeda dengan mobil manual. Kalau mobil matic itu kita bermainnya adalah di overdrive-nya atau di percepatan gigi terakhirnya. Jadi kalau misalnya mobil itu 4 kecepatan, kebanyakan kan masih 4 kecepatan ya konvensional ya. Itu dia di kecepatan yang keempat. Kita bermainnya di sana, bermainnya gas-gas tipis. Kalau mobil manual kan gas tipisnya dari awal ya. Dari awal, kemudian jalan kita udah mulai gas-gas tipis. Berbeda dengan matic. Kalau matic itu di awal kita nginjek gasnya biasa saja. Karena gini, ketika di awal 2000 rpm dengan di percepatan terakhir transmisi di 2000 rpm atau overdrive di 2000 rpm, itu rotasi outputnya berbeda hasilnya. Misalnya dia matic ya, kita masuk D, kemudian kita jalan, itu kita pakai nginjek gasnya normal saja, Pak. Nanti kan karena kan dia kalau sudah 1800 mendekati 2000 dia kan shifting ke gigi 2, kemudian dia shifting ke gigi 3, gigi 4, kemudian di overdrive atau di gigi 4-nya. Nah, kalau kita misalnya mainnya itu di awal itu gasnya normal, misalnya kita pisahkan gas itu di RPM mendekati 2000 itu kalau kita injek throttle mungkin di 20%-an throttle yang kita injek ya, atau gas yang kita injek ya. Itu ketika dia jalan di awal itu dia akan mempercepat shifting. Dibandingkan dengan kita ngegas halus gitu, dia biasanya kan 1 di 2 lama. Karena dia di 1 di 2 RPM-nya segitu, rasionya yang output itu sedikit, Pak. Nah, berbeda dengan kita normal terus, ketika sudah sampai di overdrive-nya main, itu kita gas tipis-tipis di situ, Pak, letak keiritan matic. Jadi bukan kita di awal ngegasnya tipis-tipis, bukan. Tapi kalau matic di awal kita ngegasnya normal, nanti kalau sudah masuk ke overdrive, itu dia kondisinya digas tipis-tipis. Nah, di gas tipis-tipis itu paling rata-rata kecepatan 80 sampai dengan 90 km per jam. Itu dapat iritnya kalau matic kayak gitu. Dan hindari overdrive. Overdrive ya. OD off itu kan dia cuma sampai di gigi 3, Pak. Sehingga dia untuk kecepatan untuk bermanuver itu lebih mudah. Tapi untuk mendapatkan keiritan kalau OD off-nya diaktifkan itu kurang. Jadi kita mainkan di overdrive-nya. Mas Adi, kalau tips yang seperti ini juga saya sering coba ya di mobil matic itu. Jadi saat akan menyentuh ke sebelum ke 2000, saya sudah sedikit mengangkat gas. Ya, kaki ya. Jadi dia langsung turun ya. Iya, itu juga bisa. Karena memang karakternya matic itu kalau udah mendekati 2000 sementara dia dilepas ininya gasnya, itu kadang malah pindah ke step berikutnya. Betul. Itu sama seperti CVT, Pak. Hal ini berlaku. CVT juga kayak gitu, Pak. Ketika kita injak, kemudian seret 2000 mendekati 2500 kita lepas gasnya, maka dia akan pindah ke second gear. Yang tadi yang pernah kita bahas ya. Kita pernah bahas untuk yang masalah matic ya. Nah, itu juga sangat efisien untuk membuat konsumsi bahan bakar itu menjadi lebih irit.
Nah, kalau untuk yang beberapa Matic ya kebanyakan itu udah ada sistem ya namanya cruise control, Pak. Mobil-mobil sekarang. Ketika dia jalan, kemudian daripada kita nginjek gas tipis-tipis ya, itu kalau udah di atas 80 km per jam saja, itu kalau pakai cruise control, sebenarnya cruise control itu bisa dipakai 40 km ke atas, Pak. Rata-rata ya. Rata-rata 40 km per jam ke atas itu udah bisa pakai cruise control. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau irit itu bisa digunakan, dan jalanan lapang ya, itu bisa digunakan untuk cruise controlnya. Misalnya di tol, kemudian ingin mendapatkan kecepatan konstan di 80 km per jam atau maksimal 100 km per jam, teman-teman bisa pakai fitur cruise control. Itu cukup mengefisienkan konsumsi bahan bakar. Kayak gitu. Untuk yang lainnya kita bicara masalah unit, Pak. Kayak gitu. Semakin kecil cc-nya, itu akan semakin konsumsinya akan semakin efisien ya? Bukan berarti cc kecil itu irit ya, enggak juga. Tapi dibandingkan dengan cc yang lebih besar, cc yang lebih kecil ini lebih efisien bahan bakar. Seperti itu. Misalnya kita dapat mobil sekarang, apalagi ada peraturan pemerintah ya, kalau dia 1500 cc harus pertamax ya. Kalau dia 1200 bisa pakai pertalite. Sebenarnya kalau konsumsi BBM antara pertamax dan pertalite tentu irit pertamax. Betul. Harganya lebih mahal. Tapi kalau kita bandingkan, kalau saya pribadi ya, memilih antara pertalite dan pertamax itu mana yang kita pilih, kalau saya lebih pilih pertamax. Karena kalau dibandingkan dengan cost-nya rata-rata per kilometer, itu kalau saya pernah membandingkan, misalnya saya pakai Nissan Serena itu, rata-rata pakai pertalite 1 kilometer itu dia nominalnya 900 sampai dengan 1000 rupiah. Kalau pakai pertamax itu 1000 rupiah. Nah, kenapa saya lebih senang pakai pertamax? Itu efek lain yang dirasakan oleh mesin. Tarikannya jadi lebih enteng. Kemudian yang kedua, oli mesinnya itu tidak lebih cepat kotor. Karena kalau dia pakai yang karbonnya tinggi, oktannya rendah, kemudian karbonnya pasti tinggi. Pasti si oli akan menyaring lebih banyak sisa karbon di sana. Sehingga usia olinya menjadi lebih pendek. Kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita pakai kendaraan di kota-kota, Pak Taufik, sebisa mungkin hindarin pakai mobil. Kita misalnya hanya membawa 2 orang penumpang nih, saya dan sebelah kiri Pak Taufik misalnya. Itu kalau saya lebih memilih pakai sepeda motor. Kecuali memang dibutuhkan misalnya hujan dan sebagainya, teman-teman bisa pakai mobil, atau kalau misalnya memilih city car, Pak Taufik. City car. Jadi cc-nya kecil, city car itu solusi untuk produk ya. Kita berbicara masalah produk, ini bukan tip lagi. Tapi berbicara masalah produk, itu teman-teman bisa pakai yang cc-nya misalnya 1200 sampai dengan 1000 cc dengan unit yang city car itu nggak terlalu besar ya unitnya. Jadi ada maksudnya ini berarti ada kendaraan harian dan ada kendaraan yang memang sifatnya untuk mingguan ya, atau jarak jauh ya. Kalau misalnya harian kita bisa pakai city car-nya. Nah, city car-nya seperti apa nanti akan kita berikutnya akan kita buatkan, Mbak. Video city car yang menurut kita bisa dipakai untuk kota-kota lah. Kota-kota ya. Dengan konsumsi bahan bakar yang kita kategorikan juga irit. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Lah, kemudian hal berikutnya yang bisa membuat bahan bakar itu menjadi efisien, Pak Taufik, itu adalah servis berkala. Maintenance ya. Kenapa harus di maintenance? Kayak misalnya kita ke depan, Pak Taufik ya. Nah, dengan kita maintenance ini kita bisa tahu kondisi oli mesinnya yang tadi di awal kita sudah sebutkan, kondisi filter udaranya, kemudian dari fan belt, sistem pendinginan itu kita bisa ketahui. Jadi dengan kita servis berkala kita juga bisa mengetahui kondisi ruang bakarnya. Ruang bakarnya banyak kerak kah? Kalau semakin banyak kerak itu kan otomatis ruang bakar sistem pembakarannya jadi nggak sempurna. Lalu kemudian injektornya ada mampet atau enggak. Kalau injektornya mampet, dia tidak bisa mengkabutkan secara sempurna. Misalnya dari sistem karburator, kalau karburatornya mampet, maka dia pun juga tidak bisa menjadikan semprotan bahan bakarnya itu menjadi sempurna. Jadi ini sedikit tips dari kami, Pak Taufik. Semoga ya memang nggak semua pendapat kita bisa diterima. Tapi mungkin dari ini bisa jadikan referensi buat teman-teman semuanya. Mungkin dari Pak Taufik ada pertanyaan. Mas Ardi, sebelum kita tutup, kita berbicara ini servis berkala. Pak. Nah, sebaiknya berapa ribu kilometer sih untuk melakukan servis kalau kita tadi hanya ganti oli? Di berapa kilometer berikutnya kita melakukan servis? Untuk ganti oli 5.000 kilometer. Kemudian untuk servis berkalanya bisa 10.000 kilometer. 10.000 kilometer ya. Tapi nggak ada salahnya mungkin teman-teman ada menyisihkan budget setiap bulannya 150.000 rupiah untuk
melakukan servis berkala di setiap 5.000 km itu jauh lebih baik. Karena setiap 5.000 km kita bisa mengetahui kondisi ruang bakarnya seperti apa, bisa mengetahui kondisi koil, bisa mengetahui kondisi semprotan injektor. Itu kita bisa mengetahui. Terlebih nanti ada namanya scanner. Oh, scanner. Nah, beberapa mobil mungkin throttle-nya kotor, itu juga mempengaruhi pembukaan throttle. Termasuk nanti ini ya, RPM ketika idle. Itu idle running-nya itu penting sekali untuk menjaga, misalnya mobil sering dipakai buat macetan. Itu kan idle-nya kan dia bekerjanya di idle, Pak. Kalau idle-nya dia terlalu tinggi, maka pemakaian bahan bakarnya semakin banyak. Jadi kalau servis intervalnya dilakukan 5.000 sampai dengan 10.000 km, itu akan menjaga idle-nya itu tadi pendek. Pendek ya. Itu enggak terlalu tinggi. Baik, ini Mas Ardi sudah menjelaskan 2 poin tentang bagaimana cara kita bisa menghemat BBM. Yang pertama dari sisi kendaraannya sendiri, terus yang kedua adalah dari pengemudi. Ya, bagaimana tipsnya, tips caranya biar tidak terlalu menginjak gas ya. Terlalu dalam. Baik. Itu Pak Taufik. Ya, semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.